Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfian Almay Muharram, NIM 1803211000139. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari dosen Ibu Resti, yaitu selaku dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Anda, apakah Indonesia memiliki cadangan makanan yang melimpah atau tidak? Sertakan alasan dan sumbernya. Dan yang kedua, menurut pendapat Anda, depresi dan kelangkaan SDA Indonesia hayati dan non-hayati. Dan kemudian pertanyaan ketiga, pendapat Anda tentang bagaimana eksploitasi SDA besar-besaran dengan alasan pembangunan ekonomi. Dan pertanyaan keempat, yaitu apa yang kalian ketahui terkait konservasi? Jawablah berdasarkan 1 dari 6 jurnal serta judul jurnal tersebut. Baik, langsung ke pembahasannya, yaitu untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat Anda, apakah Indonesia memiliki cadangan makanan yang melimpah atau tidak? Sertakan alasan dan sumbernya. Menurut saya iya, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan dan laut yang begitu luas. Berdasarkan berita dari kompas.com menyebutkan bahwa potensi sumber daya alam di Indonesia berasal dari hutan, laut, gas alam, dan batu bara. Luas hutan di Indonesia berada di peringkat ketiga terluas di dunia dengan luasan sekitar 99 hektar. Untuk potensi laut sendiri berupa ikan yang dapat menghasilkan sekitar 6 juta ton per tahun. Tidak hanya itu, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Dari sektor migas sendiri, Indonesia memiliki cadangan minyak sebesar 3,8 miliar barel. Belum lagi cekungan yang masih belum dieksploitasi sebesar 7,5 miliar barel. Selain minyak, Indonesia tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135,55 triliun standar kubik feet atau TSCV. Cadangan gas tersebut tersebar di beberapa lokasi dengan pembagian P1 atau terbukti 99,006 TSCV, kemudian P2 atau cadangan potensi sebesar 21,26 TSCV, dan P3 atau cadangan harapan sebanyak 18,23 TSCV. Jadi tidak dipungkiri bahwa Indonesia memiliki potensi dan cadangan sumber daya alam yang cukup melimpah, sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik dan tepat untuk tetap melestarikan sumber daya alam tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut pendapat Anda, depresi dan kelangkaan SDA Indonesia hayati dan non-hayati? Yaitu depresi sendiri merupakan suatu cara pengambilan SDA secara besar-besaran, di mana kepunahan sumber daya alam disebabkan kapitalis dan kelompok miskin. Adanya depresi sendiri menyebabkan adanya kelangkaan setelahnya jika cadangan sumber daya alam di lokasi tersebut tidak mencukupi dan melimpah. Penyebab kelangkaan sumber daya alam yaitu perbedaan letak geografis. Yang dimaksud adalah sumber daya alam tambang ada di wilayah A, tetapi di wilayah B sumber daya tambang tidak ada atau sangat minim, sehingga mengalami kelangkaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat. Apabila pertumbuhan penduduk 2 kali lebih cepat, maka kebutuhan akan sumber daya alam juga akan meningkat. Namun kenyataannya sumber daya yang tersedia terbatas untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tidak terbatas. Kemampuan produksi yang terbatas. Keterbatasan produksi akan suatu barang menyebabkan kelangkaan terhadap suatu barang. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi, sehingga untuk negara-negara maju dengan perkembangan teknologi pesat bisa mengolah sumber daya alam dengan lebih cepat pula. Tetapi jika tidak ada teknologi, maka kemampuan produksi menurun sehingga terjadi kelangkaan. Pertanyaan ketiga, pendapat Anda tentang bagaimana eksploitasi sumber daya alam besar-besaran dengan alasan pembangunan ekonomi? Pembangunan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adanya eksploitasi besar-besaran SDA untuk pembangunan ekonomi menurut saya kurang tepat karena berdampak negatif bagi lingkungan hidup, walaupun di sisi lain memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan keterbatasan daya dukung lingkungan dalam menerima limbah dan emisi menjadikan peluang
dikembangkan industri ramah lingkungan. Agar industri dapat bersaing di pasar global, maka perlu upaya untuk menuju industri ramah lingkungan atau yang dikenal dengan industri hijau. Pemerintah mendefinisikan industri hijau adalah industri yang dalam proses produknya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan begitu mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat, dan pembangunan ekonomi juga dapat diwujudkan mengingat dampak dari eksploitasi sumber daya alam sangat banyak, seperti terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kelangkaan pada sumber daya alam dan adanya sumber daya alam tambang yang tidak dapat diperbarui, rusak sumber mata air, dan lain-lain. Hal tersebut tentunya mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat ke depannya, sehingga lebih baik menghindari eksploitasi sumber daya alam karena cadangan dan jumlah sumber daya alam dapat berkurang dengan pesat, dan dari segi ekonomi kedepannya akan berdampak negatif karena bentuk fisik akan berkurang, harga akan naik, dan biaya opportunity kedepannya akan lebih mahal pada penggalian sumber daya alam yang ada. Dan pertanyaan terakhir yaitu yang keempat, apa yang kalian ketahui terkait konservasi jumlah berdasarkan 1 dari 6 jurnal serta judul jurnal tersebut. Jurnal yang saya pakai yaitu berjudul Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. Konservasi adalah bagaimana pelestarian ataupun perlindungan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah supaya pemanfaatannya dapat lebih optimal, baik sumber daya alam yang terbarukan ataupun yang tidak terbarukan. Kegiatan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, mengenai implementasi program Meterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI masih dinilai mengabaikan konsep kelestarian lingkungan oleh lembaga lingkungan hidup, seperti pembangunan pertanian dapat mengakibatkan permasalahan kerusakan lingkungan dan alam seperti menciptakan siklus karbon, pemanasan bumi, dan perubahan iklim, dan juga siklus tata air terganggu atau yang bisa disebut erosi, banjir, dan kekeringan. Dan pada pembangunan industri dapat mengakibatkan pencemaran sungai, pencemaran sawah dan laut, serta pencemaran air dan udara yang digunakan oleh masyarakat. Dan pemerintah memiliki kebijakan, yaitu pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan diimplementasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia meliputi penegakan hukum lingkungan, pemeriksaan dan pengawasan atau bisa disebut dengan AMDAL, peran masyarakat, dan kebutuhan segitiga kemitraan antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil dalam hubungan kesetaraan tanpa mengabaikan hukum ekonomi, ekologi, dan peradaban. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.